Ini. Oke, kemarin rekan-rekan sudah membuat sampai seperti ini ya, sama Mbak Arini ya. Oke, nanti kita coba teruskan. Ini baru sampai yang PUBG. Rencananya berarti kita mudah-mudahan hari ini bisa menyelesaikan untuk yang Mobile Legends, Dota, ataupun yang Among Us ya. Oke, ini baru subnya yang ini ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dahulu untuk project yang kemarin? Saya harus sign up. Permisi Pak, mau bertanya Pak. Silahkan Mas. Untuk kemarin saya kelupaan nyari notif yang icon di atas dulu Pak. Oh, UI kit-nya ya? Iya Pak. Main kelupaan di mana itu? Material pakai kemarin sama Mbak Arini caranya pakai Mas Farid material UI apa ya namanya? Ya bukan? Atau UI kit mungkin? Oke, kita coba masuk dulu ya. Mas Farid atau Mas Ilmi ada syarat? Kita coba cari dulu ya Mas. Berarti kemarin di di plugin ada nggak? Coba saya coba cari dulu. Materialis UI apa ya? Atau boleh UI kit, nah ini ada UI kit. Kemarin mobile konsep ini bisa Mas kayaknya nih, coba cek. Ada nggak? Ada jamnya di atas nggak? Oh kayaknya nggak ada. Untuk bagian status bar itu atau bukan Pak? Iya, di bagian atas. Apa ya kemarin kata kuncinya Mbak Arini, material. Kalau saya sih biasanya pakai UI kit itu. Material, UI, iPhone misalkan ya. iOS. Kalau iOS. Apa Mas? Nah ini. Kalau saya biasanya pakai iOS UI kit. iOS UI kit juga boleh. Berarti coba. Ini Mas, iOS UI kit atau material UI iOS UI kit. Ini juga bisa nih, cukup banyak ya. Ini. Baik Pak, terima kasih. Oke, sip. Oh, ini tinggal diduplikat ya. Oke, silakan untuk lebih kompleksnya nanti silakan rekan-rekan dimaksimalkan ya. Oke. Boleh. Ada yang sudah membuat yang sampai kemarin, mungkin Mas Ketua, Pak Ketua, Mas Lauren bisa coba share screen hasilnya kemarin sampai mana Mas? Coba. Bentar Pak, lagi mau diatur dulu OBS. Oke, siap. Berarti target kita hari ini menyelesaikan inilah. Saya tambahkan 3 lah, mudah-mudahan selesai ya. 1, 2, 3. Nanti kita linkkan semua. Ini kemarin sudah bisa di-linkkan belum? Oh, sudah. Oke. Kelihatan Pak? Ininya? Udah kelihatan? Udah. Share screen-nya. Oh, tunggu. Saya stop share screen saya. Silakan. Oh, tunggu. Oh, mau pakai virtual cam Anda juga nggak apa-apa. Ini Pak, kelihatan? Oke, sip. Mana Mas? Ini gamenya apa aja Mas? Coba lihat. Masih setengah jadi sih apa? Baru kayak gini. Belum ada kayak apa? Title-titlenya gitu. Oh, belum diisi ya. Oke. Rugi. Baru setengah jadi. Oke. Sip. Bedanya sudah hampir selesai. Berarti
target kita meneruskan yang kemarin, menyelesaikan yang ini ya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan? Ini Pak, Saya mau nanya, yang punya saya yang Android itu nggak sengaja kepencet hilang. Kepencet silang. Boleh share screen, Apa? Mas? Saya belum pernah Enggak, menjumpai sih. kepencet apa? Ya apa namanya? Ditutup gitu loh, kayak Di ke close. exit gitu. Ke close, kepencet. Coba Mas bisa share screen nggak Mas? Mas Farid pernah mengalami nggak? Ini belum disimpan tapi ke close kayak gitu? Atau gimana? Kalau Figma itu kan auto save ya Pak. Kalau ini, jadi mungkin bisa dibuka Iya. ulang aja. Makanya Mas coba share screen mungkin Coba bisa share lagi. screen. oh ya Pak, mau bertanya Pak. Saya, Oke. ini gamenya terserah kan Pak? Betul, terserah. Oh ya. Udah tampil Mas Bimo Romeo. Gimana Mas? Ke kelas gimana maksudnya? Silang Tadi yang atas itu ya? yang ngebuka. Nah, ini tadi ke close kayak gini nggak sengaja. Look, hilang. Terus bingung gimana. Back ke home aja, dibuka ke home Klik terus buka home. recent. Biasanya ada draftnya Mas biasanya. Nah, itu yang globe sebelah kiri diganti ke akun. Ini ya. Yang icon global. Icon globe di kiri. Nah, klik yang akun. Biasanya di draft ada tersimpan. Biasanya. Ada nggak? Oh ini. Oke, sip. Mana Mas? Ditunggu sebentar. Akhirnya. Saya kira nggak hilang nggak Mas? Selama data nyala masih aman. Oke, sip. Apex Legends, Valorant, apalagi tuh? Dota. Oke, berarti nanti silahkan dimaksimalkan ya. Oke, targetnya berarti itu diisi. Pokoknya target saya hari ini menyelesaikan ini 4. Atau Mas Farid mau mencoba menambahkan? Menambahkan gimana Pak maksudnya? Kira-kira ada usul game apa lagi ya Mas? Saya coba saya cari-cari di sini di UI UX supply. Nah ternyata referensi gamenya cukup banyak ya ternyata. Di sini misalkan saya coba tunjukkan dulu ya rekan-rekan. Saya share screen ya. Mana? Oke. Jadi ternyata yang kemarin saya coba buat desainnya ini ternyata variasinya cukup banyak ternyata ya. Variasi yang model seperti ini. Nah, contohnya saya ambil referensi, saya kemarin hanya lihat sekilas, ternyata sudah ada banyak yang menggunakan. Nah, contoh model seperti ini. Nah, kemudian kalau saya klik di UI Kit ini, UI Supply, ternyata ada yang sudah desain seperti ini nih Mas. Ini aplikasi gamenya cukup banyak ya. Nah, nanti ini lebih detail nih. Ini lebih detailnya, kemudian ini ternyata yang hampir sama gambarannya. Nah ini, berarti nanti ini backgroundnya ini benar-benar pakai background image ya. Nah kalau buat seperti ini saya belum ada bayangan ini. Kira-kira nanti pakai apa nih? Ini pakai gambar. Kalau Mas Farid kira-kira ini kelihatan seperti lembut kaca kayak gitu pakai apa kira-kira? Gradasi atau pakai shape biasa itu nanti main di efek Pak. Efek sama ini. Efeknya outline. Berarti efeknya gradasi. Berarti kan outline-nya putih, gradasinya nanti tinggal di transparan juga gitu. Iya Pak. Kalau pemikiran saya sih gambaran saya kayak gitu. Iya, itu basicnya shape rectangle warna putih. Betul. Oke, berarti gambaran saya masih salah. Untuk yang ini juga ya. Nah, gambarannya nanti seperti ini, lebih detailnya. Ada strength, agility.
Nah, ini stream playernya komplit. Oke, kemudian saya lihat lagi ada referensi yang lain. Jadi gambarannya kita mendetailkan desain yang punya kita ini kan. Kemarin kan yang baru didetailkan oleh Mbak Arini kan yang ini ya. Ya, hari ini kita coba detailkan yang coba Dota ya. Referensinya yang tadi. Kita masih sama menggunakan iPhone Pro Max. Silakan. Kalau Mas Farid pernah menambahkan video belum, Mas? Kalau untuk video belum pernah, Pak. Video. Saya kemarin coba cari-cari ada nggak fitur di Figma kalau misalkan ininya ada video live bisa ditambahkan di sini gitu loh. Saya cari-cari belum ketemu. Saya rasa kalau untuk Figma ini kan basicnya sama kayak Illustrator dan sejenisnya, jadi nggak bisa untuk video, nggak bisa untuk kemarin saya coba cari, ternyata modelnya prototypingnya yang divideokan dan itu direkam pakai Bandicam. Oh, ternyata itu cuma ngerekam layar saja. Jadi kemarin, jadi nanti mungkin itu bisa dijadikan portofolio rekan-rekan juga. Jadi modelnya kalau sudah di prototyping seperti ini nanti direkam. Nah, hasilnya bisa dibuat dalam bentuk model video seperti itu. Oke. Oke. Nah, Mas Farid, saya sekalian nanya nih. Kalau saya ada kasus seperti ini, misalkan, nih, ini kan misalkan ukurannya fix segini, misalkan, saya klik. Nah, ini ketika ya saya mau sentuh tombol ininya, ketutupan ini, berarti sarannya baiknya ini diturunin atau ini dibesarin tombolnya atau gimana, Mas? Kadang kan nih, tombol yang headernya itu atau ini, Mas, yang back di ininya aja, Pak, diatur di geser. Enggak, bukan. Pakai supaya apa ini itu namanya? Ini kan ngepas banget nih. Nah, kalau saya mau sentuh sini, ini kan nutup nih. Ya kan? Atau ini bisa full screen. Oh, tetap betul. Di prototype-nya itu ditambahin device. Ini. Jadi biar langsung ke cover. Ini kan di bagian prototype. Terus device-nya ditambah show prototype setting. So, mana, Mas? Itu ada di bawah interaksi itu ada show prototype setting. Oh iya, terus ditambah device-nya. Oh, ininya langsung. Iya, Pak. Ke sini. Berarti iya. Ini saya pakai iPhone Max. Ini ya, bener yang paling atas ya? Iya, Pak. Oke, ini terus? Ini apa ya? Itu nanti, oh, modelnya warnanya ya. Iya. Oke, misalkan ini ya. Oke, kalau sudah, Mas, kita coba play lagi ya. Coba, Pak. Oke. Nah, itu nanti tinggal di scroll kalau Oke, berarti kemarin karena ini ya, belum langsung saya play saja berarti ini ya. Nah, ini nanti rekan-rekan bisa mencoba untuk tambahannya. Jadi solusinya bisa ditambahkan ininya. Oke? Oke. Ya. Nah, nanti saya minta bantuannya untuk Mas Farid menambahkan ini ya. Nanti kalau sudah saya selesai, saya tambahkan 3 ini. Nah, nanti minta tolong sentuhan sisi prototypingnya supaya lebih menarik lagi, Mas. Kira-kira ditambahkan di mana? Nanti ya, Mas. Baik, Pak. Kita selesaikan dulu untuk yang ini. Oke, rekan-rekan. Berarti kita coba buat frame baru lagi ya. Berarti ya, new frame, tekan F, kemudian ini. Oh, nggak sama. Sama ya. Nah, oke, kemarin ininya berapa ya? Silahkan disesuaikan untuk rekan-rekan. Kemarin ininya berapa ini? Ke desain 25 kalau nggak salah. Oh ya, 25. Oke. Kemudian saya mau mendetailkan bagian yang Dota ya. Berarti inspirasinya sama seperti tadi. Inspirasinya mana ya tadi? Nah, inspirasinya yang seperti ini ya. Kita
kita coba ada full detail. Ini Juggernaut. Oke. Oke ya. Mas Farid, ada plugin yang khusus misalkan nyari PNG kayak gini, ada nggak? Kalau kemarin kan saya asal nyari PNG. Ada nggak, Mas? Ada plugin khusus di Figma, ada nggak? Untuk PNG nggak ada sih. Oh, nggak ada ya berarti. Saya biasanya cari gambar lain, habis itu pakai remove background. Oh, oke. Berarti sama kayak kemarin ya, kita coba-coba. Oke, berarti cari ini misalkan apa? Juggernaut. Oh, Dota 2. Saya belum pernah main Dota jadi. Oke. Oh. Kok jadinya karakter X-Men yang keluar? Itu belum Kasih Dota. Tambahkan Dota 2. Oke, sip. Akhirnya pro player Dota keluar semua ini. Belum terlalu pro sih, Pak. Oke, terima kasih, Mas. Oke. Oh ya, kita tambahkan toolnya ya. Berarti apa ini? Tool, colornya transparan aja. Mudah-mudahan langsung dapet lah. Oh, sip. Mudah-mudahan dapet ini nih. Tapi kok nggak ada efek tebasannya ya? Mudah-mudahan langsung dapet sih. Oke, sip. Saya coba copy, apakah langsung bisa? Nah, cek. Mudah-mudahan bisa. Oh, sip. Sudah dapat ya. Oke, ini kita keluarkan dari frame aja. Oke, gambarannya seperti itu ya. Silahkan rekan-rekan bisa coba cari Juggernaut Dota 2. Oke, sementara konsepnya, saya masih konsepnya sama seperti ini, jadi saya akan buat seperti ini ya. Oh iya, saya mau ngetes yang ini tadi ketika diklik. Oh iya, bisa dong. Mas Farid, sebelumnya saya mau nanya dulu, Mas. Nah, kalau misalkan konsepnya seperti ini, berarti kalau misalkan halamannya di scroll ke bawah, berarti benar modelnya ini frame-nya yang ditambahkan, Mas. Maksudnya frame-nya ditambahkan? Kalau yang ini, bisa nggak misalkan ini, ketika ini saya scroll, ininya tetap ada di atas gitu, Mas. Tapi ininya di belakang, bisa nggak? Konsep kayak gitu. Kalau itu belum pernah coba sih, Pak. Kalau misalkan fixed position bisa dicoba mungkin. Oh, mungkin tekniknya kayak gitu ya. Nanti coba. Saya pemikirannya gini, Mas. Bisa nggak misalkan ini frame-nya tetap di sini nih. Frame-nya di sini ukurannya segini. Tapi ini kan data di dalam frame itu banyak sampai panjang misalkan sampai segini. Nah, ini nanti ketutup. Enggak, ini kan saya ngakalinya ininya saya perpanjang. Nah, ternyata kalau tertutup kayak gini tetap nggak bisa di-scroll. Saya kira ada teknik lain gitu. Ternyata iya, gimana, Mas? Kalau saya pernah bikin itu, misal mau ngefix yang bagian atas, itu ukuran frame-nya tetap seperti semula. Cuma itu nanti memang yang di-scroll cuma bagian bawahnya aja, Pak. Oke, Mas, misalkan ini, Mas. Ini kan, ini misalkan nih. Ini, misalkan ini. Nih. Ini kan misalkan nih. Ini misalkan saya copy banyak ya. Aduh, maaf. Misalkan saya copy banyak. Tapi di dalam frame ini, Mas. Ini nanti saya masukkan ke dalam sini nih, misalkan. Ini saya masukkan di dalam sini. Nah, ketika nanti saya scroll, itu masih kelihatan gitu loh, Mas. Bisa nggak? Bisa harusnya, Pak. Bisa seharusnya. Saya pernah buat soalnya. Bisa, berarti ini langkahnya gimana? Saya tanya dulu sekalian. Jadi nggak perlu, kalau ini kan saya ngakalinya frame-nya yang tak panjangkan. Sebenarnya itu tekniknya benar nggak? Kalau untuk full ininya, visualnya nggak masalah. Cuma kalau untuk di prototype, ada triknya sendiri itu nanti, Pak, untuk scroll. Oke. Mungkin nanti bisa ditambahkan untuk bagian itu ya, Mas? Siap, Pak.
Oke, sip. Nah, nanti saya selesaikan ini dulu. Nah, nanti jenengan tolong tambahkan bagian yang itu. Oke, saya lanjutkan yang bagian ini ya. Berarti untuk yang PUBG. Berarti ini untuk yang PUBG sudah, untuk yang ini Dota 2 ya, yang lebih spesifik. Karena ini sudah ketemu lebih bagus, saya ganti yang ini ya. Faktanya bagus yang ini ternyata. Oke. Oke, untuk yang ini. Kemudian ilustrasinya saya copy saja ya. Oke, kemudian lingkarannya. Lingkarannya silahkan tekan, ada yang baru join. Untuk lingkarannya seperti biasa kita gunakan elips. Kita letakkan di tengah. Oke, seperti ini ya. Nah, kira-kira gambar yang cocok untuk background Dota apa ya? Namanya apa backgroundnya? Ini color. Dota 2. Memang Dota ada berapa sih, Mas? Sebenarnya Pak, Dota itu dia dari modnya Warcraft 3. Dota pertama, habis itu dibeli sama Steam. Akhirnya jadi Dota 2 untuk Steam. Gitu. Nah, saya pakai ini aja lah untuk backgroundnya, memungkinkan kayak ini. Saya copy. Oke, coba saya letakkan di sini. Nah, ini saya pakai background ini ya. Mudah-mudahan bisa sesuai. Oke. Nah, yang ini tinggal kita main. Oh iya, Mas. Bisa nggak transparan tapi modelnya radial, Mas? Mas Farid. Transparan modelnya radial. Ini kan kuning ke transparan gelap ini kayak transparan. Kalau ini saya transparan tapi modelnya radial. Kalau di Corel atau AI kan bisa nih. Kalau di sini bisa nggak? Saya dari kemarin kepikiran itu. Memungkinkan nggak? Kalau untuk itu saya biasanya buat ini sih Pak, layer baru. Layer baru. Saya tambah layer baru di atasnya. Habis itu pakai warna sesuai latar. Wah, oh. Tinggal diatur radialnya. Oke, kepikiran. Berarti kayak waktu saya buat web kemarin itu ya. Desain web kemarin ya. Oke, saya tambahkan di sini, berarti tinggal saya copy saja ukurannya sama. Kemudian image-nya saya ganti warna solid gitu ya, Mas. Kemudian warna radial misalkan. Warna ininya bentar. Ini warna ini. Kemudian yang ini seperti ini bukan, Mas, maksudnya? Dibalik posisinya, Pak. Oh, wait. Berarti ini warna putih gitu ya. Yang ini warna... Enggak, maksudnya yang transparan di bagian tengah, Pak. Transparan? Yang bagian transparannya itu di tengah. Kan tadi pertama transparannya di sisi luar. Kayak gini kan? Nah, nanti
Kalau pemikiran saya ini 50. Bukan? Beda. Kalau saya beda sih, Pak. Coba kasih saya petunjuk, Mas. Berarti kira-kira apa nih? Kok nggak bisa saya klik? Di warnanya itu tadi. Sebentar, Mas. Elip. Ini ya. Ya. Kemudian ini warna yang ini apa? Nah, yang ini. warna putih itu ini. transparannya di 0. 0. Nah, tinggal yang hitamnya itu digeser, disesuaikan. Fix. Tinggal saya geser. Oh iya. Sip. Supaya lebih halus lagi diapain ini ya? Ini 100. Mungkin ada jedanya ya. Mungkin ini berapa ini? 50 misalkan. 50. Oke. Oke, berarti modelnya 2 ya? Iya, Pak. Menggunakan 2 layer. Oke, terima kasih, Mas. Oke, jadi satunya seperti ini. Kita tutup. Nah. Oke. Oh, nutupnya nggak pas. Kok jadi nggak pas? Wait, saya pakai ini aja. Kok nggak pas? Saya salah ngeklik. Oh iya, elipsnya di sini. Saya masukkan semuanya aja biar aman. Oke, kemudian elips. Nah, gambarnya ada di mana? Elips, rata, vertikal, horizontal. Oke, saya sudah punya satu. Ini backgroundnya seperti ini ya. Oke, kemudian rekan-rekan ada yang bertanya, silakan sebelum saya lanjutkan. Nah, saya akan memperdetailkan seperti yang tadi. Misalkan yang ini ya. Carry password misalkan. Saya tambahkan ini, saya copy aja dari sini misalkan. Oke. Oke, untuk yang ini fontnya saya lebih kecil kan. Oke. Oke, kemudian Juggernaut. Saya copy dari sini. Oke. Kemudian hero skill. Tambahkan di sini. Warnanya kita ambil warnanya sama merah. Hero skill. Mas, kalau misalkan buat ininya pakai apa Mas kira-kira Mas? Kalau di Photoshop kan ada lens flare kayak gini. Kalau ini pakai apa Mas? Kalau saya biasanya pakai ini, apa namanya? Rectangle dibuat tingginya mungkin 2 atau 1. Dilebarin terus pakai radial untuk warnanya. Kayak tadi ini berarti ya. Iya, Pak. Oke, kita coba ya. Hero skill. Nah, di bawah ini kita buat rectangle. Oke. Ininya sudutnya perlu dilancipkan nggak? Perlu dibentuk lengkung nggak? Nggak perlu Pak, karena itu nanti kalau radial kan udah otomatis
mengecil di Oh, mengecil di sisi-sisinya. sisi ini ya. Berarti saya sama. Oke. Ini pakai radial. Oh iya ya, langsung jadi. Nah, supaya lebih lembut itu ukurannya apa, Mas? Tingginya Ukuran. dikecilin lagi mungkin. Sebentar. Berarti saya close dulu, ini saya kecilkan. Oke ya. Warnanya mungkin ya. Ini saya ambil warnanya ke arah emas mungkin. Oke. Atau ininya diarah ke background ini ya, Mas? Bisa nggak? Oke. Ada saran lagi supaya lebih lembut lagi, Mas? Ini kok kayak ada yang kurang gitu. Atau mungkin warna luarnya disamain emas juga. Warna luarnya disamain. Ini emas juga, Mas? Iya. Transparansinya nanti tinggal dikurangin. Misalkan ambil warna ini, tinggal transparansinya misalkan 50 gitu. Iya. Nggak jadi, Mas. Kok radialnya malah jadi gini ya? Radialnya. Ini. Begini. Tapi nggak apa-apa lah. Sudah lebih bagus. Ada saran? Saya kan ngambil warna ini, misalkan ini. Nah, radialnya ini kalau saya nolkan, ini sih. Oke, nggak apa-apa. Oh alah. Oke, gambarnya seperti itu. Nggak apa-apa, hampir mendekati. Kita lanjutkan. Misalkan ini sudah jaraknya sama 13 sudah. Oke, selanjutnya kita tambahkan lingkaran, pencet O lagi. Kecilkan, kita mau buat 4 ini ya. Oh iya, Mas. Oke. Silakan rekan-rekan, bisa sambil dijalankan juga. Ada 4 ya. Kira-kira segini. Blade Fury kita tambahkan dulu. Oke. Tadi 30. 30. Oke. Oke, kemudian saya tambahkan teksnya. Apa aja nih? Blade Fury. Oke. Kita beri warna putih. Ukurannya kita kecilkan sedikit. 14, kalau ini 12 lah. Oke. Coba kita pastikan tepat di tengah atau tidak. Oh, udah. Oke, saya copy lagi. Pastikan tepat di tengah. Healing. Pak, saya ada ide di Juggernaut-nya itu di copy lagi di Juggernaut-nya, terus apa? Layarnya dihilangin, apa namanya, layar Yang mana, Mas? layar Yang ini? di belakang si Juggernaut. Iya.
itu di copy di depan terus agak digedein Copy, terus terus layar dikasih layar blur di ini. bagian belakangnya. Oh Mas, langsung aja share screen Mas. Punya Anda Mas. Oh iya. Oke. Supaya lebih bagus. Coba. Mana Mas? Tadi di sini saya coba-coba pakai Bloodseeker. Jadi ini untuk yang merahnya aku kasih drop shadow gitu terus kasih warna merah. Sama yang bagian layar 3 ini kayak ada efek cahaya itu. Itu efek cahayanya gimana? Dikasih layar blur. Jadi ini nih sebenarnya gambar yang aku double. Sip. Terus ini aku ganti ke 30. Layarnya ada berapa Mas? Itu berarti layar Juggernaut-nya ada 2. Cuma 2. Yang satu dikasih layar blur gitu. Yang satu di double. Oh, sip. Berarti yang ada yang dikasih layar blur berarti yang di belakangnya. Iya, yang di belakangnya, Pak. Oke, sip. Terima kasih, Mas. Oke, kita coba ya. Saran dari Mas Romeo tadi ya. Oh ya, sambil saya share screen lagi. Kira-kira enaknya besok UTS-nya apa? Tugas aja atau seperti apa nih untuk UTS-nya nanti? Ada yang mau saran? Pak, kalau misalnya bikin yang kayak gini yang Bapak bikin, yang sedang Bapak bikin ini, tapi kita bikinnya sampai kayak 5 atau 4 lah gitu. Oke, nggak masalah. Berarti saya boleh lah nanti untuk yang aplikasi game kita jadikan sebagai tugas UTS ya. Jadi sekalian Anda mengerjakan, sekalian Anda sudah mengerjakan UTS. Oke, atau Mas Farid mau menambahkan kira-kira supaya lebih kompleks lagi. Saya khawatirnya nanti meremehkan keahlian rekan-rekan di sini nih. Kira-kira tugasnya mungkin 20 tampilan atau gimana Mas? Silakan Mas. Kalau dari saran saya mungkin 10 ini aja sih Pak, 10 layer cukup. Kak 10 layer. 10 frame. 10 frame ya. Sepakat ya rekan-rekan. Minimal 10 frame. Berarti ini yang kita buat baru kalau kita nyicil ini nanti target sampai nambah 2 frame. Berarti bisa ya kira-kira ya. Gimana Mas Lauren? Aman 10 frame? Bisa sih. Oke, 10 frame sudah di prototyping juga. Oke. Di Waskita kemarin belum. Rekan-rekan mengumpulkan dengan file tipe .fig kemarin ada kendala nggak? Bisa dikumpulkan nggak? Saya belum ngecek soalnya. Bisa Pak. Waktu lalu saya coba. Pertama kan saya kira nggak bisa dikirim pakai fig gitu. Ternyata bisa. Nah, bisa juga kalau misalnya. Tapi Pak. Kelemahannya kapasitasnya ya berarti ya? Ya, kapasitasnya dari yang kemarin ada yang WA saya Pak, ternyata kapasitasnya nggak cukup. Akhirnya, nggak apa-apa, pakai share link juga nggak apa-apa. Pokoknya menyesuaikan aja. Oke, ini kemudian efek layer blur ya. Layer blur opsinya berapa Mas Romeo pakainya? 30. Oke ya. Coba 50 bisa nggak? Oke, sip. Kurang pas ini ternyata. Oke, selanjutnya yang ini ya. Healing, kemudian apa lagi? Blade Dance.
Omni slash. Oke, sudah ya. Nah, ini nyari gambar blade Fury-nya kira-kira di mana ini, rekan-rekan? Dicoba di Dota skill apa? Juggernaut. Ya. Apa? Itu skillnya Juggernaut itu. Linknya apa? Berarti skill Juggernaut gitu. Iya, Juggernaut. Nah, Ya. oh, sorry. Oh, ini ya. Sama ya. Oh ya, sama berarti. Oke, berarti kita coba cek. Oh, sip. Ini satu, apa ini? Ini tadi yang apa ini? Ini yang Blade Fury ya. Oke. Copy. Coba bisa langsung nggak? Paste. Oke, sip. Nanti ini coba dipakai blur juga ya. Kemudian apa lagi tadi? Blade Dance ini ya. Klik kanan, copy. Healing. Ini ya, healing. Copy. Kemudian Omni slash. Omni slash yang mana? Oh, yang ini ya. Oke, sip. Oke. Oke, ini sudah ya. Nah, selanjutnya statistiknya tambahkan misalkan jaraknya berapa? 29. Oke lah. Stat. Kemudian strength. Ternyata ini pakai yang regular. Nah, kemudian ini, oh enggak ding. Start, kemudian strength. Strength 89. 25 23 plus 2 Oke, misalkan seperti ini. Kita ganti tipe yang tipis. Oke. Warnanya abu-abu. Ininya warnanya putih. Oh, ini warnanya agak oranye. Oke, yang ini warnanya putih. Oke, kita geser, kita cari logonya. Pakai apa ya? Fitur icon ada nggak? Flash. Oh, flashnya kurang bagus ya. Yang bagus logo flash di mana ya?
icon file ada nggak? Icon coba ada nggak? Flash. Oke, kita ambil yang kira-kira mirip. Oke, coba yang ini aja ya. Warnanya oranye. Warnanya kita samakan ini saja ya. Oke. Oke, warnanya sudah kita sesuaikan. Nah, untuk cahayanya kira-kira ada usul pakai yang mana ini? Mas Farid? Kira-kira untuk cahaya kayak gini nih, pakai model sama seperti tadi di blur atau gimana? Lebih enak kalau di blur sih, Pak. Pakai layer blur kayak tadi. Layer blur. Oke, siap. Kita coba ya. Kita ngambil rectangle baru aja. Pencet R. Oke, R. Oke. Kemudian ini warnanya kita orenkan dulu ya. Samakan dengan ini. Kemudian melengkung sampai, oh berarti ini di copy ya. Satunya sampai sini. Ini copy 2 berarti ya rekan-rekan. Misalkan satunya sampai sini. Dan ketika di sini saya buat lingkaran. Pencet O. Saya kecilkan. Saya kasih stroke dulu untuk membedakan. Oke. Misalkan di sini ini stroke-nya saya hilangkan. Ini misalkan warna apa ini? Putih mungkin. Kemudian copy. Udah ganda ya. Kemudian kasih efek tadi. Layer blur. Oh ya. 30 mungkin. Oh nggak begitu jelas ya. Ya segini aja misalkan. Kira-kira untuk yang belakang kita transparansikan. Ada saran lagi supaya lebih lembut, Mas? Ini kasih radial. Pakai radial, Pak. Untuk iya, untuk yang layer depannya. Nah, layar depannya ini saya ganti geser. Ini saya taruh di depan. Yang di depan radial. Oh iya. Ini, Mas. Iya, dan garisnya itu diperpanjang lagi mungkin. Garisnya diperpanjang. Ini disesuaikan sama itunya. Oh, kayaknya kayak gini aja, Mas. Kalau diperpanjang jadi kayak gini, Mas. Malah tambah kelihatan putihnya. Kayak gini aja, biar nggak kelihatan. Oke, aman. Nah. Oh, warnanya kayaknya malah cenderung ke nggak apa-apa lah kayak gini. Yang penting sudah ada pembeda. Oke. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Oke, kalau sudah agility. Agility ini simbolnya apa ini? Saya copy dahulu ya, berarti ya saya copy yang mana? Yang ini.
Saya copy jaraknya. Oke, saya turunkan dikit. Oke. Oke, ini saya ganti. Oh, maaf. Ini saya ganti. Oh. Oke, bagian bawahnya 253629. Oke. Agility biasanya simbolnya apa ya? Kayak orang lari gitu, Pak. Orang lari, oke. Ini cenderung ke kuning ya. Oke, berarti icon file lagi. Kalau di sini ada nggak? Nggak ada ya. Run. Ini. Adakah yang jauh lebih cocok? Kok ini simbolnya apa ini? Ini simbolnya apa? Sorry. Kayak simbol person ya? Oke, nggak apa-apa. Kita cari yang kira-kira pas, yang mana? Bentuk sepatu aja udah cukup kok, Pak. Bentuk sepatu udah cukup? Iya sih. Nggak ada banyak. Ada yang pakai sepatu, ada yang pakai orang lari. Oh gitu ya. Oke. Cobalah pakai ini pas nggak? Ini fill atau bukan? Ini fill atau stroke? Oke. Misalkan ini. Tapi kok kayaknya nggak cocok di game ya. Nggak apa-apa, nanti rekan-rekan bisa menyesuaikan ya. Tolong menyesuaikan sendiri. Oke, misalkan ini. Oke, misalkan seperti ini. Nah, kalau sudah, di bawah ada connected. Berarti saya buat rectangle lagi. Oke, kemudian saya arahkan di sini. Kira-kira jaraknya sama. Oke, kira-kira segini kita sesuaikan. Oke, untuk yang ini saya sesuaikan 25 juga. Nah, yang ini kita sedikit transparan.
Kita ambil warna abu-abu, kita kasih transparan. Oke, sementara kita buat seperti ini dulu, yang simple dulu ya. Nah, kemudian di sini ada connected, misalkan connected misalkan ada 6 stream. Ininya saya ganti tipis ya. Oke, kemudian ada kilauan cahayanya saya copy dari sini saja mungkin. Saya klik dulu rectangle-nya. Nah, saran kalau bisa rekan-rekan yang ada model seperti ini, diberikan grup-grup tersendiri, kasih nama sendiri, malah jauh lebih bagus. Oke. Oh, ini masuk ke dalam, jadi harus saya keluarkan berarti. Ini saya geser dahulu. Yang ini. Oke. Ini sama ini, 25 dan 26. 25, 26 saya pindahkan ke atas. Saya letakkan di sini. Oke, mungkin seperti ini ya. Oke, kemudian ada 3 streamer. Berarti ini saya turunkan saja. Oke, kemudian saya buat kotak lagi, model kapsul. Misi, maaf ya Pak, Beckham, mic-mu. Oke, makasih Mas. Oh, ini berada di dalam. Oke, untuk yang ini, ini untuk streamernya. Oke, misalkan stream playernya. Oke. Oh, maaf, rectangle-nya ternyata belum masuk, makanya keklik terus. Oke. Stream player.
Oke, saya pilih yang paling tebal, extra bold atau black. Nah, saya letakkan di sini. Ukurannya 18 mungkin, ya 18 kayaknya lebih pas. Nah, kemudian yang ini warnanya saya ubah ke campuran oranye mungkin. Oh maaf, saya salah klik. Oke, kemudian kita buat model radial. Rectangle-nya mana ini? Oh, yang ini. Kita buat radial kah? Apa memungkinkan? Angular, radial. Kayaknya kita pakai linear saja. Oke, linear bagian yang bawah. Bagian yang berarti saya pakai dua. Ini yang atas misalkan seperti ini. Oke. Nah, kemudian oke, seperti ini. Kemudian yang ini kita transparansikan 5 mungkin. Kelihatan nggak? 5 nggak kelihatan. Kita ganti ke putih. Nggak kelihatan juga. Karena 5 ya. 15 mungkin. Nah. 20. Oke, gambarannya seperti ini. Kemudian tambahkan untuk logonya. Nah, misalkan di sini streamernya siapa saja, 1, kemudian copy 2, 3, seperti itu ya. Tinggal dikasih stroke. Ini kasih stroke. Nah, kita ganti untuk fotonya. Tinggal diganti untuk pluginnya Unsplash. Oke, kemudian misalkan gamer ya kemarin ya, gamers. Oke. Kemudian mana? Yang cewek mana? Oke, misalkan ini. Oke. Oke, gambarannya untuk detailnya seperti ini. Nanti rekan-rekan bisa mendetailkan supaya bisa lebih baik lagi. Oke, ternyata waktunya sudah hampir habis. Ada pertanyaan atau rekan asisten ada yang mau menambahkan? Dari saya belum ada sih. Pak, permisi. Tadi untuk membuat yang... Silakan. Ada yang... Ya, permisi. Mana-mana, silakan. Ya, silakan. Izin bertanya tadi untuk membuat yang bar yang bisa slide, yang itu ya, yang ini? bar level itu tadi kan cuman pakai apa? Pakai rectangle yang di itu kan, edge-nya di curve. Iya, ini cuma pakai rectangle, kemudian cuma dilengkungkan aja mas ini. Sama itu yang ini juga sama. Ini cuma tinggal di copy mas. Kalau tinggal di copy 2. Nah, untuk blurnya tinggal buat ellip aja, Mas. Ellip tinggal dikecilkan. Tapi copy 2, satunya di blur, tambahkan efek blur, layer blur misalkan 30. Kayak gitu, kemudian geser ke sini, sudah posisinya pas, tinggal ini dikasih radial. Kayak gitu, Mas. Yang dibuat radial yang bawah. Yang atasnya.
atasnya. Rectangle atas. Oke? Oke. Makasih, Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi silakan. Kalau tidak, pertemuan kali ini saya cukupkan dulu ya. Nah, nanti minggu depan berarti kita tinggal meneruskan. Kalau ada kasus lagi nanti saya bawakan kasus yang lain lagi. Atau nanti bisa juga rekan-rekan asisten Mas Farid atau yang lain bisa nanti menambahkan lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Marilah kita tutup sharing kita hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita sharing tadi menjadi manfaat buat kita bersama. Berdoa, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Mas Farid dan rekan-rekan yang lainnya. Ada yang belum presensi? Oh, sudah presensi semua ya. Oke.